sirral khususiyati bidzuhuril basyariyah wa dhahara bi azamatir rububiyyati bi izhari wasfil ubudiyah. Hikam sebelumnya itu saya ingin mengingatkan hikam terakhir itu pada bulan kemarin, halaman 101 ya. La yukhafu alaika an taltabisit turuqu alaik wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Yang dikhawatirkan bukan ada tarekat yang iltibas ya. Artinya salah jalan atau tarekat yang tidak benar. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dalam menjalani tarikat itu ada dominasi hawa nafsu. Sebetulnya tidak boleh dikatakan ada tarekat yang sesat, tidak boleh. Tidak ada ya. Apalagi sudah melekat nama Qutbul Awliya An-Naqsyabandi, As-Sazili, Al-Qadiri itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pelakunya ya, yang didominasi hawa. Nah kemudian hikam yang sekarang kita baca, Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan subhana, maha suci, berarti ini sesuatu yang satu perkara yang besar. Mengikuti sunnatil Quran jika ingin menerangkan sesuatu yang besar menggunakan ungkapan subhana. Artinya bahwa ada satu perbuatan Tuhan ya yang sangat luar biasa, seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ya. Maha suci gitu. Ini sunnah Quran ini diikuti oleh Al-Imam Ibn Athaillah. Subhana ya. Maha suci zat yang telah menutupi sir. Sir ini adalah nur yang ada di dalam hati. Orang sufi mengatakan bahwa iman itu ada di batin. Batinnya zahir ini, yaitu qalbu. Itu iman. Ada di batin zahir ini, yaitu di kalbu. Kemudian ada namanya batin kalbu, yaitu ruh. Itu ya, tempatnya ma'rifat. Ada di batinnya lagi, yaitu fuad. Lah, pertama kalbu, kemudian fuad ya. Ada batinnya fuad, yaitu ruh. Itu tempatnya mahabbah. Dan ada batinnya lagi, namanya sir. Itu tempatnya syuhud. Kita jangan membayangkan bahwa ada lapisan ruh gitu dalam tubuh itu berlapis-lapis. Bukan, itu hanya menjelaskan tentang tingkat iman gitu. Ya kalau orang yang ilmunya banyakan kelas 1, yang banyakan lagi kelas 2, banyakan lagi kelas 3 gitu. Karena di zahir itu kelas itu ya adalah
satu ruang, ya, kelas 1 di bawah, kelas 1 di tingkat atas, kelas 2, kelas 3 di atas. Tapi kalau di rohani tidak ada. Itu hanya menunjukkan kesempurnaan demi kesempurnaan, kesempurnaan demi kesempurnaan. Itu khibrah mereka. Iman saja di kalbu. Ya, tapi kalau sudah mencapai ma'rifat, ma'rifat berarti lebih dalam lagi imannya. Ma'rifat juga sudah melahirkan cinta lebih dalam lagi dan melahirkan syuhud. Tapi jika kita tidak ingin pusing dengan banyak istilah itu, yang perlu kita pahami bahwa kalau kita menggunakan 2 istilah saja seperti yang sering digunakan oleh orang filsafat dan mutakalimin, karena dia menggunakan akal ya, jadi tidak punya pandangan yang lebih dakik, lebih detail. Akal itu 2 saja, zahir batin, itu saja. Yang menimbulkan ma'rifat, yang menimbulkan syuhud di dalam rohani kita itu adalah akhlak, sifat mulia. Sifat ini abstrak berupa nur dan tidak diketahui, makanya sir. Itu saja sebetulnya. Ya. Sir kan rahasia. Ya, rahasia kan tidak diketahui. Itu sir. Maka sir ada sarair, jamaknya ada asrar. Ya. Itu selalu menunjukkan tempat dan isi. Seperti nafsun, mufradnya. Jamaknya ada 2, ada anfus, ada nufus. Ya. Nah, jika ingin menyebut tempatnya, maka sering menggunakan jamaknya anfus. Nufus. Ya. Mulahbat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naam, nufus. Tapi jika ingin menyebut isinya, anfus. Terbalik rasanya saya. Ya. Ketika ingin menyebut wadahnya, anfus. Ketika ingin menyebut isinya, nufus. Arti isinya itu sifat nafsu, yang kita katakan nafsu. Gitu. Ya. Kullu nafsin za'iqatil maut, itu diri, raga. Diri, raga, jasad, nafs. Sifat raga jadi disebut nafsu juga. Gitu. Jadi nafsu ada makna diri, nafsu ada makna sifat buruk, kan gitu. Nanti jamaknya lain, kalau sifat buruk nufus, kalau diri anfus. Sama juga sarair, ya. Asrar dan sarair. Ya, sarair itu tempat, asrar isi. Ya. Ketika seorang masih seimbang antara kemauan baik dengan kemauan buruk, katakan begitu. Dorongan baik dengan dorongan buruk seimbang, ini namanya kalbu. Qalb, bolak-balik. Tapi ketika keadaan ruh orang sudah 100%, ya, adalah yang menguasai kekuatan batin, itu sir namanya. Maka disebut kalau zamannya asrar. Nah, maksud Imam Ibn Athaillah ini, sir yang khusus itu, ya, kenapa dikatakan khusus? Ya khusus. Tidak semua orang
punya, kan khusus namanya. Tidak semua orang punya. Seperti semua orang sholat, hanya sedikit orang yang khusyuk, kan gitu. Maka yang sedikit itu tidak umum, disebut khusus. Ya. Maka Allah Maha Suci, Dia menutupi sir khusus itu. Ya. Kadang kita menerangkan yang tahu wali itu wali. Wali itu apa? Wali itu adalah asrar, sifat-sifat yang ada di dalam jiwa yang kita tidak tahu. Ya. Sifat-sifat kan abstrak, memang sir. Gitu. Nah maka yang tahu wali misalnya. Jadi maka wilayah itu adalah khusus. Ya, wilayah itu khusus. Ya, semakna dengan ini yang menutupi sir khususiyah. Dengan apa Allah menutupinya? Bizuhuril basyariyah. Sifat basyariyah adalah sifat yang tumbuh dari jasad ini. Orang jahiliyah dulu tuh nggak percaya kepada Nabi karena Nabi itu sirrul khusus. Sifat yang dalam batin tidak kelihatan. Secara fisik Nabi tidak punya ciri-ciri. Ana basyarun mislukum. Orang Quraisy pun dulu, enteng utusan Tuhan Nabi. Masa pergi ke mall katanya gitu, ke pasar. Masa nyeker kan ya, Nabi kadang nyeker, ya, napak di bumi gitu mungkin kok gitu. Dia melihat basyariah Muhammad. Contoh begini, suami istri misalnya, suaminya wali, bininya kagak ngelihat itu. Bini mah nganggapnya monyet yang kalau malam ketakar-keteker dia atas ranjang. Ya, kata bininya mah monyet, padahal wali. Kenapa? Karena wilayah itu khusus, sir, di dalam batin nggak kelihatan. Nah, kenapa bini nggak ngelihat? Ditutupin oleh sifat basyariah. Tadi ketakar-keteker itu, kan itu basyariah itu. Lah ya wali kayak 4 malah bininya. Kedama kedimik. Lah, kedama kedimik. Orang-orang bodoh yang sederhana, dia inginnya wali itu kelihatan, makanya itu nyarinya keramat kan. Iya. Pas bola gitu. Iya. Nyarinya keramat. Kalau itu wali, coba tusuk sama jarum, aduh nggak gitu. Dia nyarinya yang aneh, keluar dari sifat basyariah. Gitu. Artinya sebetulnya ini menyatakan sifat wilayah kewalian, ya, asrar ruhani itu di dalam nggak kelihatan, itu maksudnya. Tetap dibungkus, ditutupi oleh sifat basyariah. Maka orang yang ingin Allah, ya, orang yang ingin Allah, dia akan dibuka oleh Allah hati dan pikirannya untuk connect kepada sir itu. Biar kata orang, apa sih dia bedanya sama gua, kan gitu ya. Ya. Sama gayanya begitu. Tapi bagi orang yang ingin Allah, itu dibuka oleh Allah, sehingga aib yang, atau katakan apa ya, bukan aib ya, sifat basyariah lah udah. Sifat basyariah yang dilihat oleh orang biasa dia enggak kelihatan. Lah kayak orang demen lah gitu ceritanya. Ya, orang kalau demen, kita mengelihatnya norak banget itu bocah, dia mah boy lah. Dianya pisan enggak ada lagi udah. Ya, kita melihatnya pucat norak begitu. Ya, dia melihatnya udah kayak artis, udah demenannya. Gitu, kena injida apa terpesona rohaninya, ke rohani dia. Itu. Ini juga dikatakan orang yang jika tidak ingin Allah, maka sifat basyariah itu akan menghalangi untuk dia ketemu wali itu. Wali itu kan sosok rohani, sosok batin. Nggak bakal ketemu kita kalau nggak ingin Allah.
Karena orang yang ingin Allah baru ketemu, gitu. Kalau nggak ingin Allah nggak ketemu. Bahkan orang nyari apa? Nyari wali yang zahir, karena dia nggak kenal. Maka dia inginnya ciri-ciri zahir. Gitu. Sakingku memang masturnya, tertutupnya, asrornya. Gitu. Maka keramat itulah jadi sasaran orang. Nah, maka sering orang-orang torekot itu gurunya suka bikin aneh-aneh untuk menjadi sebagai ciri wali, ingin menunjukkan. Padahal sesuatu yang sudah tersembunyi emang gak bisa dipelihatin. Yang dilihatin nanti bukan kewilayahan, bukan. Ya, malah keanehan, malah tahayulat, khayalan. Nah, karena orang banyak nyari itu, akhirnya guru juga kalau nggak nunjukin yang aneh itu nanti takut nggak dibilang wali, maka selalu aneh-aneh. Ya. Nah, ini penyakit yang menyerang orang-orang tarekat. Masyarakat juga kalau misalnya ada masyayikh atau ada yang disebut wali lah, gitu, pimpinan tarekat lah, dia ngeliatin, nungguin ada jeda yang aneh. Buat itu lagi jalan jebrus aja, kejebrus di apa? Oh, itu walinya di comberan. Lah bukan wali, kejebrus comberan genengan gitu. Apa baik? Gitu. Maka jangan ada apa-apa, jangan nyari apa-apa. Allah wabas wal ghair batatis katanya. Allah saja, yang lain nggak ada artinya. Ini di hikam apa? Terang banget. Subhana man satara sirral khususiyah. Kewalian itu, kemarifatan itu, kesyuhudan itu, asrar, sir. Ya. Allah satar tutupi dengan apa? Bizuhuril basyariyah. Maka Nabi diciptakan min anfusikum, diutus dari anfus, dari diri kita begini. Min jinsikum yani anfusikum. Ya, min jinsil bashar. Coba kalau Nabi diutus malaikat, capek kita. Orang ngaso pisan. Ya. Paling nggak malam-malam ngaso kayak tidur sama bini lah, malaikat kagak doyan. Lah berhenti ngikutin gua, berhenti dah. Segitu juga kalau orang mengerti, orang melihat sirul khususnya itu, dia sendiri akan keletihan mengikutinya. Karena jiwanya yang on, ingat, syuhud, hudur. Nah ini wazhara, kemudian Allah menjahirkan apa? Bi azamatir rububiyah. Keagungan rububiyah Allah. Apa rububiyah? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah semua. Itu kita disuruh tiap pagi baca raditu billahi, aku ridho Allah Rabbku. Artinya Allah yang mengaturku, bukan kita. Ngatur diri kita, ngatur bini, ngatur istri, ngatur semuanya Allah. Allah ngasih musibah, ntar Allah yang ngasih sabar, Allah yang menghapuskan musibah itu, dan Allah yang melalui apa? Melalui, ya Allah kan nggak kelihatan, gaib mutlak. Apa yang Allah lakukan kita nggak tahu, namun kita akan menyaksikan mazharnya, surahnya, semua perbuatan Allah. Ya, tidak kelihatan, gaib. Namun Allah ciptakan gambarnya, rupanya, bentuk ciptaannya itu makhluk ini. Semua yang dilakukan manusia itu adalah af'alullah. Kita nggak kelihatan itu, nggak kelihatan bahwa itu adalah rububiyah Allah. Dari mulai menciptakan manusia, ya, Allah nggak nyiptain dari langit tiba-tiba dijatuhin debu aja. Nah, ini ciptaan Allah.
Enggak, tetap dari rahim ibu. Ada surahnya. Begitu anak lahirkan, ibu bapaknya juga alhamdulillah ya Allah. Noh, kapan emaknya yang ketakar-keteker, malam-malam akhirnya kelojotan keluar anak. Habis itu ya Allah, kan Allah. Dan semuanya begitu. Termasuk orang yang mencaci maki kita juga, itu Allah menguji kita. Itu perbuatan Allah, nggak ada yang nggak ada. Ya. Nah, rububiyah ini baru nyata kalau kitanya menjadi hamba. Kun abdan li, kata Allah, akun robban lak. Jadilah engkau hamba aku, nanti engkau akan merasakan bahwa Rob itu aku. Nah kalau kitanya nggak jadi hamba, nggak bakal merasakan. Ya. Maka semua hamba ini ya, adalah ciptaan Allah. Dan kita tidak akan merasakan Rob kalau kita tidak menjadi hambanya. Taib. Ya, itulah sirrul khususiyah. Apa sirrul khususiyah? Syuhud, ma'rifat yang Allah berikan kepada para wali. Wali lah, udah, maksudnya udah. Itu enggak kelihatan, ditutupin oleh bashar. Artinya wali enggak ada ciri-cirinya. Cirinya rada sedeng-sedeng dikit, tidak. Cirinya suka telanjang bulat, kagak. Cirinya rambutnya panjang, giginya becaling, tidak. Enggak ada, bukan ciri-ciri. Sorbannya gede, segede tampah, tidak. Atau jubahnya gebiar-gebiar, penyengser ke tanah, wah, apa lagi? Tidak. Atau orangnya tinggi, lanjang, putih, ya, namanya doyong gitu jalannya, tidak. Atau kecil, ya, hitam, bulat, hidup lagi, ya, tidak ada. Ya. La ya'lamul wali illa wali, la ya'lamu ahli sir illa ahli sir. Ya. Tidak ada. Nah, orang yang tidak paham atau yang lemah kerohaniannya, akalnya, dia mencari zuhurnya, maka itu yang aneh-aneh keluar. Ya. Jika ada orang datang terus dia, waduh, ngapain tuh? Ketahuan dah kita. Wali tahu bukan dia mencoba merenung atau memikir, tidak. Ya. Nabi ditanya, berapakah jendela Masjidil Aqsa, pintu Masjidil Aqsa? Klek aja terus di matanya kelihatan. Disebut oleh Nabi. Enggak pakai. Lah apa yang dipikirin orang enggak tahu. Ya, sesuatu yang gaib, misalnya itu yang paling tidak gaib dari matanya, gaib dari pikirannya. Tapi bagi Allah tidak ada yang gaib. Jika Allah mau tunjukin, tunjukin. Sama sekali nggak ada i'malul pikir, nggak ada sama sekali. Wali itu tahu yang gaib lah, artinya tidak menggunakan sedikit pun pikiran. Tidak. Itu. Kayak bini cemburu sama laki, pakai mikir kagak. Nah lu, rawannya rada lain laki gue nih, udah begitu baik. Nggak mikir lagi, malah nggak ada otaknya itu, ya, ya lagi begitu tuh udah nggak ada otaknya itu bini. Lain ini baunya, aromannya udah teradang-teredeng bayar. Ya seperti begitulah, saya sekedar terus mendekat-dekatkan, ya, takribun ilal aql. Nah, maka sering kita mendengar cerita sebagian wali itu hammara, khawasa,
hayyaka, apa hamar itu? Tukang apa? Tukang pinggul, tukang panggul, iya kan? Tukang panggul di pasar induk, itu hamar. Atau khawasa, tukang sampah, ya. Atau hayyaka, tukang jahit, ya. Banyak gelar-gelar para wali dulu, di belakangnya itu gelar profesinya, gitu. Kita ngebayangin, oh berarti dia untuk nutupin wali, bukan dia. Ya, bodoh itu nutup kewaliannya. Jadi dia tuh ngerjain supaya nutupin kewaliannya, bukan. Lah, orang yang merasa dirinya perlu untuk ditutupi atau perlu untuk tawadu, itu Firaun. Gitu. Namun kecenderungan mereka kepada tawadu sehingga ditutupi oleh sifat basyariah, ya, bukan dijuhur-juhurkan, ya. Ketika dia melakukan sesuatu selamat, itu mungkin karena kewalian saya, mungkin udah mulai ada, jadi Allah selamatin. Ya, saya sering mendengar pimpinan tarekat berkata demikian. Ya, kayaknya udah kewalian saya itu udah mulai ada, jadi Allah selamatin aturan. Kena puting beliung jadi selamat, yang lain kena puting beliung. Lah wali jadi raman yang aman, yang lain kena girang. Ya, orang Imam Junaidi diberitahu, kan dia punya toko Imam Junaidi itu di pasar kebakar, toko dia doang yang kagak kebakar. Lagi ngaji begini, dibilangin, semua toko kebakar, terus kecuali toko saya itu kagak kebakar. Alhamdulillah. Habis itu langsung nyesel, ya. Akhirnya kata Imam Junaidi, aku baca istighfar 15 tahun disebabkan mengucapkan alhamdulillah sekali. Kenapa? Karena berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ya Allah. Lah kita mau orang ngerasa bisa memang kudu alhamdulillah. Kita mah kudu itu. Beda gitu. Lah beda loh, enggak ada bukaan ke situ kita mah. Alhamdulillah, udah itu tiap hari cerita alhamdulillah, emang itu amal baik saya yang anak soleh. Udah apa baik? Iya. Nah, itu memang nasib anak soleh, udah itu mah. Rezeki bocah. Masing-masing amalnya udah, kalau begitu mah udah apa baik udah. Ya, masing-masing amalnya. Lama-lama terus ada terusannya, masih panjang itu. Makanya sama gua jangan macam tuh. Ya. Itu udah jauh daripada wali itu, begitu tuh jauh. Ya. Biar sorbannya begede-gede kayak udah jauh. Sampai orang sufi mengatakan fanaul sampai panaul. Artinya sakiku kagak ngerasanya. Gitu. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, la tutalib rabbak bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsak bi ta'akhuri adabik. Janganlah engkau menuntut atau komplain kepada Tuhanmu, apalagi buruk sangka. Kenapa emang? Disebabkan terlambatnya Allah mengabulkan permintaanmu. Ya. Apa yang kita minta terlambat, baik perkara yang bersifat asrar, orang bertasawuf, kok saya begini baik ya? Jangan berpikir, nggak ada rasanya. Emang ketika orang nambah makomnya ada rasanya? Enggak. Ya, enggak ada rasanya. Bahkan ya, orang yang baru masuk tarekat dan mencoba dia betulkan tawajuh dia kepada Allah, maka pertama kali dia menghadapi ini besar masalah, karena baru pertama kali.
Pertama kali dia menghadapi apa? Kehilangan nikmat nafsu. Selama ini dia beribadah dengan nafsu, selalu haz, bagian nafsu itu dapat puas, rasa baik, ya. Asal ibadah romannya dia rasa soleh, didewekan, enggak ada yang ngatain soleh orang, enggak. Tapi dia didewekan rasanya ngerasain soleh amat gue ya. Ya. Itu seolah-olah seperti angin segar gitu ya. Itu nafsu. Ketika orang masuk tarekat, ya, dia berniat untuk mengubah dan membetulkan, meluruskan orientasi tujuan ibadah mereka karena Allah. Artinya nafsu nggak dapat bagiannya. Di situ akan mengalami satu kehilangan rasa seronok, itu orang Malaysia apa? Lupa saya udah. Kayak rasa enak ibadah begitu, itu kehilangan. Maka akan timbul, kok jadi begini ya ibadah, kayaknya adem baik gitu, nggak ada rasanya. Wah, tarekat begini nih, ya, ada jinnya kali. Apa aja udah tuh. Kok tadinya saya semangat, kok malas sekarang. Ya. Padahal sebelumnya, ya, ada kelezatan nafsu, ada hazun nafs dari semua amal. Ya. Nah begitu di mukhalafah, dipalingkan nafsu itu dan tidak mendapat bagiannya, rasa hampa, rasa kosong. Kayak orang berjalan di padang pasir belum kelihatan tujuannya, mana ya, waduh, terus apa kagak ini ya. Nah itu perasaan orang bertarekat itu seperti itu. Terus apakah gue ya gelap enggak ya, akan dia menghadapi krisis, yaitu kuantitas merosot. Yang biasanya tiap malam qiyamul lail, karena besok ini mau cerita kan, gua qiyamul lail malam 4 salam. Yang udah-udah mah cuma 2 salam, malam mah enak banget sampai 4 salam saya. Tahu itu lagi pagi mana saya ya. Mungkin engkong saya yang wali kali lagi datang, apa baik udah ya, yang punya keturunan mah ya, Rasulullah kali namanya cucunya, apa baik udah ya. Nah begitu itu semua dipalingkan, hampa. Yang biasanya 7 salam, 1 salam awang men ya, karena udah biasa hazun nafas itu dapat. Itu beratnya orang yang jujur ketika orang masuk tarekat itu. Ya, mulai kualitas itu menurun. Sebetulnya kuantitas. Sebetulnya itu proses bahwa dia ibadah rohani tidak ada, maka tidak ada ta'am iman, artinya ya, zauk halawat iman belum ada. Tetapi nafsu nggak dapat. Lah kenapa rasanya? Itu pertama. Tapi ketika tahalli, ya, tadi tahalli itu kan tadi membetulkan orientasi itu. Nah ketika tahalli mulai mengisi rohaninya, apa yang terasa? Rububiyatullah, dia hamba. Ya Allah, kalau enggak Allah masa saya enggak begini nih. Malah begitu timbulnya. Ya Allah, saya di sembayang lagi aja malam, ya Allah, ya, dibangunin nama Allah, dikasih semangat, ya Allah, al-abid wal ma'bud, enggak ada pengakuan. Mulain tuh
Nah ini kan sir itu. Nah, maka itu batin ya. Kok kita lama amat ini? Ya, atau zahir. Ya, zahir mah tujuan dunia apa saja. Kita doa kok nggak dikabul-kabulin. Kita udah melakukan tarekat udah 10 tahun ini 20 tahun begini baik. Ya. Walakin talib nafsak. Ya, namun mintalah dirimu. Tuntutlah dirimu, nafsumu. Kenapa? Bita'akhuri adabik. Jadi ketika tidak dikabulkan, yang kita tuntut bukan Tuhan belum ngabulin bayar, tetapi yang kita tuntut dirimu karena tidak adab. Ya. Dirimu karena tidak beradab. Maka ulama dulu itu menyuruh orang untuk utlubil adab qoblal ilm. Ya. Imam Malik selalu bercerita kalau mau pergi ngaji, ibunya nyiapin sorban di kepalanya sambil berpesan di telinganya, tong kalau nuntut ilmu nanti lo ngaji sama guru lo, ya lu cari adabnya dulu baru ilmunya. Ya, karena al-adab fauqal ilm. Ilmu jika dituntut dengan adab, maka ilmu itu ya, tidak akan membawa dia takabur. Bahkan ilmu itu membawa dia kepada amal. Ya, bahkan ilmu itu membawa dia kepada Allah. Sehingga orang dulu ulama mengatakan al-adabu kalmilah ela kaddaqiq wal ilmu kalmilah. Adab itu seperti tepung, ya. Ilmu itu seperti garam. Coba itu bakwan banyak mana garam sama tepung? Nah kalau banyakkan garam, ya, banyakkan tepung, maka banyakkan adab daripada ilmu. Ketika adab itu hilang, ya, ilmu semua membawa kepada malapetaka. Walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Tuntutlah nafsumu. Disebabkan nafsu ini tidak beradab, ya, maka matlab dia pun ta'akhur. Kenapa? Karena Allah tidak boleh dituntut. Tidak boleh. Apa aja yang dituntut kita, bukan Allah. Ya. Kenapa sih Allah? Apa sih saya yang kurang? Apalagi begitu mah. Ya kata Allah, ya memang kurang ajar gitu. Ya. Nah ini la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Bahkan ketika kita ingin Allah cepat mengabulkan, itu min su'il adab. Ya Allah, tolong ya Allah sekali ini saja ya Allah, itu su'il adab. Jika minta kepada Allah, ya, kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Ya, sehingga orang sufi mengatakan, jika Allah menghalangi, ya, engkau dari apa yang kau inginkan, berarti Allah, ya, berarti engkau akan mendapatkan apa yang Allah inginkan. Itu. Bukan kemudian artinya menuntut Allah, ya, untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu juga termasuk su'ul adab. Kenapa? Karena kita berdoa itu untuk menjalankan perintah, bukan untuk apa? Bukan untuk mewajibkan Allah mengabulkan kita, bukan. Allah yang mengatakan, ud'uni astajib lakum. Perintah, Allah perintah, berdoalah kepadaku, aku yang akan mengabulkanmu. Coba,
Kan bukan kita yang minta agar Allah kabulkan. Kita tugasnya berdoa saja. Adapun pengkabulannya ya terserah. Ya, itu adabnya begitu. Ya. Jadi kalau ketika kita meminta untuk diijabah, itu berarti bahwa kita berdoa untuk diijabah, bukan berdoa untuk menjalankan perintah Allah. Sia-sia gua berdoa ke Allah diem baik. Lah ya. Ketika Allah mencampakkan ke dalam hati kita rasa perlu, Allah cuma ingin mendengar bahwa engkau memelas, ya, meminta-minta padaku, dan itu hamba namanya. Jadi kalau kita lagi perlu sama Allah, itu kita hamba. Udah, bukan tuan. Kalau emang kita mampu, ngapain minta? Coba kita bikin dewek. Maka kita berdoa bukan untuk diijabah, untuk menjalankan perintah Allah dan menunjukkan kehambaan. Dan Allah sendiri itu menunjukkan bahwa aku Rob. Makanya gua campakin di hati lu rasa perlu. Kan itu untuk menunjukkan bahwa gua saja yang mengabulkan. Maka jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah inginkan. Wa qala radhiyallahu anhu, mata ja'alaka bizahiri mumtasilan li amri wa razaqaka bil batini al istislama li qahri faqad a'zama al minnata alaik. Makin terang ketika Allah menjadikan di zahirmu dapat melaksanakan perintahnya, sembahyang, puasa, amal soleh, kita dapat melakukan zahir itu Allah. Ya, ini malah lagi kita keheranan mbak. Saya merajin mbak, ampun dah, sampai tak ampun. Dan pada saat yang sama Allah merezekikan ke dalam batinmu pasrah, ya, istislam, menyerah, ridho, likohrik, kepada tindakan Allah. Apa yang berlaku atasmu semua dari Allah. Batin kita pasrah. Artinya faqad a'zama al minnata alaika, berarti Allah telah memberikan anugerah yang teragung kepadamu. Nah di sini satu gambaran bahwa orang itu telah mendapat dua perkara yang besar. Yang pertama adalah ubudiyatuz zahir. Zahir kita beribadah. Dan yang kedua ubudiyatul batin. Batin kita juga beribadah. Batin kita pasrah. Ya, sama orang berusaha. Kalau kita berusaha sekeras-kerasnya, semaksimalnya, tapi batin kita pun pasrahnya maksimal, itu dia telah mendapatkan dua nikmat yang agung. Ya. Nah maka ini menunjukkan semua itu adalah dengan Allah, dari Allah. Artinya dengan Allah, Allah yang menganugerahkannya. Ya, itu dengan Allah, itu dari Allah. Ya. Bukan dari kita, dan untuk Allah. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, laisa kullu man sabata takhsisuh kamula takhlisuh.
Tidaklah semua yang telah terbukti kekhususiannya, ketaksisnya, itu menunjukkan bahwa dia telah sempurna keselamatannya dari nafsu, takhlisnya. Orang banyak banget zikir, kholwah, sampai menyalah matanya misalnya, keluar api, rambutnya berubah jadi kawat, kalau megang orang geseng tangannya, artinya keramat. Sampai begitu itu ibadah dia sampai menimbulkan kekeramatan. Itu belum, keramat itu tidak menunjukkan bahwa dia selamat dari godaan nafsu, bisikan nafsu, tidak. Bersamaan dengan Allah berikan karomat, ya, itu nafsu pun, wis mantep banget lo Pak, wali lo keramat, itu nafsu terus begitu. Makanya wali-wali yang besar-besar itu mereka lari daripada karomat zahir itu, lebih kencang daripada dikejar harimau. Ibaratnya Allah ngasih itu, ya Allah ampun ya. Wali jika dibukakan tahu keadaan orang, merah mukanya, tunduk, artinya kelihatan auratnya kan ya, malu dia. Kayak kita ngelihat ngaurat orang di depan kita, lah orang degleng, buset, mantap, degleng itu mah ya. Lah kenapa? Karena kan kita punya aurat itu kan. Tutup. Nah, wali ketika ngelihat keburukan orang, kan semua keburukan ditutupi. Itu apa? Itu fitrah. Kucing geberak ditutupin. Ya. Ketika dia lihat aurat orang, keburukan orang yang orang nggak mau tahu, tiba-tiba wali tahu, itu takut dia. Bahkan ya Allah, artinya kalau kita terjemahin, ngapain sih saya jadi tahu? Bukan malah terus, wah iya ya, nyantai banget dia ya. Karena tadi syuhud itu, makrifat itu, kasyaf itu asrar, nggak kelihatan ya. Maka orang yang mendapatkan itu otomatis ya, dia sendiri akan menutupi. Bukan dia menutupi, wah saya wali ini ditutupi, bukan. Apabila dikasih wilayah, itu memang rahasia, maka orang yang dapat itu, dia pun terikut untuk ya, bukan dengan pikirannya, memang sifat semua kewilayahan itu disebut asrar, nggak kelihatan, maka nggak ada dia mau nunjukin orang, dia nggak ada. Apa bentuknya? Nah, orang yang suka ingin diketahui itu ciri pengaku dan pendusta. Lo jangan gegabah sama gua ya. Iya begitu, lu jangan gegabah sama gua. Bisa durhaka lu kalau ngelawan gua. Lah emang semua jahat sama orang akan dibalas sama Allah. Ya. Adapun orang tua sama anak, guru sama murid, itu memenas. Ya. Guru orang tua dilawan, hati-hati. Sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, itu lain. Bukan masalah kewilayahan. Baik.
Maka tidaklah semua yang telah terbukti taksisnya, kekhususannya, seperti dijahirkannya khawariqul ada di tangannya, ya, seperti lipat bumi, terbang di udara, jalan di air, itu sebagai bukti bahwa dia wali yang afdol, ya, bahwa dia telah sempurna kebebasan, keselamatan dia daripada hawa nafsu, syahwat. Ya, tidak. Tetap dari karomat itu sendiri ada haz nafsu nanti, yang diminta oleh nafsu bagiannya mana. Tetap. Maka kebanyakan wali tidak mau diberi keramat. Coba bagaimana orang masuk tarekat emang pengen keramat? Itu asli pengen sampah. Maka saya sering menerjemahkannya begitu. Al-karamah haidur rijal. Karamat itu limbah wilayah, limbah tasawuf. Ya. Kita terkadang ketemu orang sufi, ciri mursyid. Jika ketemu kita kepada pimpinan tarekat dan dia mursyid, maka bicaranya hanya irsyad. Irsyad ilallah. Ya, dia akan memberikan nasihat Allah saja, Allah tidak ada, Allah wabas. Tapi jika datang justru yang diceritakannya tentang gharaib, takhayulat, ya, sya'wadzat. Ini doa kalau dibaca, waduh, bahaya ini. Ini wali ini bacaan ini wali ini. Hijib ini nih kalau wah udah. Ya. Tinggalkan. Hadza mudda'i. Paling tidak la yanfa'uk. Ya. Tidak bermanfaat. Tapi kenapa kebanyakan begitu? Ada pimpinan tarekat ini sama muridnya begini, begitu lagi ngaji, terus tiba-tiba aja dia bikin sikap aneh. Wah, muridnya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Ya. Ya kenapa? Murid dapat takbir itu yang dicari itu. Dapat dia. Wah, ini wali benar. Jadi tiap hari ngeliatin gurunya itu, ya, siap-siap untuk menyaksikan keanehannya. Akhirnya nanti giliran dia jadi guru pun, apa nih aneh apa lagi nih? Ada aja. Dibikin-bikin. Orang tadi di atas itu Allah satara al-khususiyah bisifatil basyariyah. Sampai wali bukan mursyid, wali kan cerita dulu. Karena ibadahnya dia sendiri ini nggak bisa lagi menahan, terus sampai orang menyembahnya bahwa dia Tuhan, katakanlah disucikan, dan menjadi perbincangan orang si fulan wali soleh. Ya, selalu dia mendapat kabar dari orang, kamu itu di luar di, waduh. Akhirnya nyuri pakaian wanita di pemandian umum di kampung tetangga kampungnya. Ada pemandian umum tertutup begitu. Wanita-wanita kalau mandi pakaiannya akan disampirkan di pagar yang menutupinya. Maka seorang wali itu datang mencuri pakaian wanita yang mandi terakhir.
dengan menutupi mukanya seperti ninja begitu. Sengaja nyurinya juga supaya ketahuan, digoyang-goyang grek gitu. Teriak, lari dia, dikejar sama orang sekampung. Kemana larinya? Ke rumah wali itu. Ya, lagi rangkisan orang, pas udah ketemu, larinya dia mau minta perlindungan sama wali lah, salah. Pasti dihukum dia. Begitu dah masuk semua ke rumah wali, dibuka. Ternyata yang mencuri pakaian wanita wali itu. Wah, ternyata buaya serigala berbulu domba apa bae udah dilemparin. Suwe lo. Genengan, udah genengan udah apa tahu. Ya. Ternyata udah ya. Pada luka sudah dilempari batu. Apa yang dilakukan oleh wali itu? Sampai dia saking kegirangannya menangis. Girang dia, ya Allah. Sekarang tidak ada lagi yang mengganggu antara aku dan engkau ya Rabbi. Lah kita merawatnya ditonjol-tonjolin baik supaya tahu. Udah nggak ada ciri konkretnya ge. Sampai mimpi-mimpi. Ya. Mimpi udah ketahuan bohong, katanya lagi pergi ke laut ketemu Nabi Khidir. Ya. Nah ini sampai segitunya itu. Karena kalau begitu tuh banyak pengikutnya. Kalau yang tidak ditunjuk-tunjukkan, ya, nggak ada pengikutnya. Artinya orang yang ingin Allah itu sedikit. Orang yang ingin Allah akan ketemu orang yang di dalamnya ada Allah lah, katakan begitu. Ya, maka nggak ketemu kalau orang nggak ingin Allah. Ya, maka sedikit orang yang ingin Allah. Lah tiba-tiba orang pengen murid torekotnya sampai beribu-ribu, bohong. Karena yang ingin Allah sedikit. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kalau dia pengajian puluhan ribu hadirinnya, murid tarekatnya 40 doang. Bahkan Imam Junaidi kalau sudah mulai dengan orang yang mengambil baiat kepadanya, dia bertanya, ya, apakah ada orang lain di antara kita? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka orang yang menadah asrar ruhaniyah itu. Baik. Bahkan orang yang banyak karomatnya, banyaknya tidak istiqomah. Maka Al-Fakir menulis dalam usul fikir sufi itu kan, bainal karamah wal istiqomah. Karena tidak ada karamah yang diinginkan oleh orang salikin melainkan istiqomah. Ya, fi muraatil adab ma Allah. Ya, senantiasa beradab kepada Allah, inginnya itu, dan itulah takrim Allah, ikram Allah, karomat Allah, ya, pemuliaan Allah kepada hamba, ya, bukan. Maka dikatakan al istiqomatu khairun minal karomah, ya. Atau dikatakan al-karamatul hakikiyah hiyal istiqomah. Kalau keluar biasaan mah kadang dikasih sama Allah, meskipun kepada murid mubtadi kadang dikasih, ya. Bahkan kadang juga diberi keluar biasaan itu kepada orang yang beragama lain. Baik. La yastahkirul wirda illa jahulun.
Al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlaqu wujudu. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Ini kalau kita tidak mengerti tentang istilah tasawuf juga enggak tahu artinya apa ini. Ya, karena ini ada beberapa istilah. La yastahkiru, tidak merendahkan kepada apa? Wirid. Apa wirid? Ya. Tapi kalau orang kita tuh udah ngerti baik wirid itu udah wiridan katanya gitu. Zikir. Ya. Tidak, wirid itu apa saja. Amal, apakah zikir, apakah doa, apakah puasa, apakah sholat, apakah mujahadah, itu wirid. Ya. Adalah amal-amal soleh yang dilakukan di seluruh waktu, itu wirid. Kenapa? Karena madarul suluk, artinya poros orang bertasawuf itu bagaimana agar mengisi ruang waktu itu semua untuk Allah. Itu namanya wirid. Ya. Apakah orang semua melakukan ibadah itu wirid? Belum tentu. Karena dia nyari pahala. Karena dia pengen dipuji orang, tidak. Orang sufi menyebut wirid khusus amalan-amalan yang dilakukan untuk Allah. Karena Allah. Itu jadi wirid. Nah, kalau amalan-amalan yang memang bukan wirid, mencarinya pahala, maka betul dapat pahala, tapi tidak dapat warid. Nah, warid ini istilah lagi. Kullu wirdin lahu warid. Setiap wirid ada waridnya. Setiap amal yang ditujukan karena Allah, maka Allah belikan, Allah campakkan ke dalam hatinya sifat mulia, maqamat ruhiyah, asrar ilahiyah. Maka itu namanya warid. Ya. Supaya kita jangan nyebut Allah memasukkan ke dalam hatinya cahaya atau asrar atau maqamat atau sifat ulia, udah ya, diganti dengan warid, selesai istilah. Warid ini kasyaf warid, ma'rifat warid, anwar warid. Sehingga ada istilah di Nusantara kita, wali apabila seolah-olah dia tahu yang gaib, ada warid gua. Wah, ilah. Ada warid pakai diomong. Ada warid. Lu kurang ajar sama gua waridnya. Usai. Tahu baik dia. Nah. Ini para orang-orang yang dusta. Maka tidaklah merendahkan wirid. Ya. Illa jahulun, kecuali orang yang bodoh. Ahmak. Al-waridu yujadu fi daril akhirah. Karena warid itu ada di akhirat. Adapun wirid yang tawi, lenyap, ya, dengan lenyapnya negeri ini, dunia ini. Wirid makan amal, bacaan, doa, itu wirid. Di dunia doang, di akhirat nggak ada. Tapi warid, anugerah, balasan Allah dari wirid ini, yaitu maqamat ruhiyah, itu untuk hidup di akhirat. Ya. Termasuk pahala. Ya, tapi orang sufi bukan mencari pahala, tapi mencari asrar ilahiyah, ma'rifat rabbaniyah, lataif rohaniyah, anwar yang melapangkan dada kita, yang menerangkan hati kita untuk, yaitu namanya warid. Ya. Itu hanya dari wirid, ibadah yang ditujukan karena Allah. Allah akan berikan anugerah sifat. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlaq wujudu. Maka sepatutnya
dia perlu memelihara ya, agar wujudnya warid itu tidak hilang. Memelihara apa? Memelihara wirid agar waridnya tetap ada. Gitu. Ya, saya sama guru dikasih wirid cuma sehari sekali doang. Ya. Kenapa tarekat Saziliyah ini artinya saya menjelaskan tentang tarekat Saziliyah gitu. Ya, tarekat apa saja kan sama saja. Artinya kenapa tarekat Saziliyah itu tidak membebankan wirid dalam arti zikir dari manhajnya, dari tarekatnya gitu. Banyak. Ini dari guru sedikit. Kenapa? Karena tarekat Saziliyah itu lebih mengarahkan agar menjadikan semua hidupnya itu zikir. Ya. Semua hidupnya itu adalah waktu bagi dia bersama Allah. Udah. Istilahnya begini, Saziliyah ini kalau umpama dokter ngasih obat itu sedikit aja. Orang ngasih obat misalnya sehari, orang ngasih 4 tablet misalnya, dokter lain 1 tabletnya sekali makan 3 kali 4 berapa itu? 12 pagi, 12 sore, 12 malam gitu. Sazili 1 aja dah ya. Ini 3 tablet 1 aja. Pagi 3 ya, sama malam 3 dah, udah sore nggak usah gitu. Tapi kamu jaga makanan, jaga tidur, jaga waktu hidupmu, jaga di situ beratnya ya. Sazili itu beratnya di situ. Dan adabnya syadid kepada guru, tekanannya di situ. Ilustrasinya, ente kecebur ke sumur, gua nggak ngasih tangga, enak banget lu tinggal naik. Gua ulur tambang, pegang erat-erat, dia akan ditarik sekaligus. Istilahnya begitu. Kalau adabnya kurang kuat kepada guru, terlepas dan nggak selamat naik ke atas. Ya. Nggak ada harus dibaca tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, nggak ada. Cepet. Tapi iltizamnya kepada iktida itu tinggi sekali. Ya. Itu kan manhaj. Manhaj itu bukan ini lebih dari itu, bukan. Manhaj itu adalah berkaitan dengan kapasitas orangnya. Ada orang yang begini, maka berarti Saziliyah cocoknya. Itu doang. Ya kan kita nyari pondok mana yang cocok sama kita kan gitu. Ini mah enak nih. Ya itu memang berarti kita jiwanya itu gitu. Bukan itu lebih baik dari itu, bukan. Nggak ada tarekat lebih baik dari yang lain, tidak ada. Ya. Ada orang baca ngapal Quran dibaca semua. Tapi ada kan sekarang ini ada istilah menghafal Quran sambil semudah tersenyum menggunakan otak kiri kayak begitu. Udah hafal sama baik. Ya. Kalau hafalnya itqan mah yang 2 tahun, yang 3 tahun, yang 10 tahun kalau udah hafal mah sama. Karena ada orang yang kemampuannya 10, ya udah nyarinya di pondok 10 tahun. Ada orang memang otaknya jatuh setahun hafal. Ya kalau dia mondok jadi 10 nggak bener. Maka jodohnya di situ karena sesuai dengan ya. Kalau nggak sesuai berhenti ntar ya. Cepet men ya, berhenti ntar nyari yang 10.
yang cocok sama dia. Jadi bukan ini lebih baik dari itu, tapi itu cocok kepada orang-orangnya tertentu. Itu sebetulnya manhaj tarekat. Nggak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Wah, yang bagus mau Qadir ya, akornya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah emang apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ya. Wilayah itu adalah hakikat batin. Taib. Maka wirid itulah yang Allah minta darimu. Kalau warid mah, ya itu yang kamu minta dari Allah. Maka berikan apa yang Allah minta, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jangan kita minta ibadah untuk warid, bukan, ibadah untuk Allah, karena Allah yang ngasih. Dan kalau kita mau bandingin, jauh antara ya, yang Allah minta darimu dengan yang kamu minta. Jauh. Kita sama Allah muliaan mana? Lah, nggak bisa dibandingin. Ya. Allah minta apa kepada kita? Minta wirid. Terus kita minta warid. Nah, terus ini warid, ini yang memberinya. Ya. Ini kita yang minta warid. Allah minta wirid. Kita bandingin kita sama Allah, muliaan Allah. Wirid apa warid muliaan? Muliaan wirid. Karena yang Allah minta berarti mulia. Maka jangan mikir warid. Ya, mikir wirid. Karena ini yang Allah minta, ini yang mulia. Ya. Penuhi keinginan Allah, Allah akan memenuhi keinginanmu. Jangan minta keinginan kita. Ya. Terutama dalam masalah ruhaniyat ini, asrar ya, dan ini juga dapat menjadi satu kaidah bagi kehidupan dunia. Apapun yang kita minta ya, jangan kita pikir kecuali yang kita pikir adalah yang memberi. Karena mungkin, kenapa? Karena yang memberi itu maha pemurah, maha kaya. Kalau yang kita minta 2, mikir 2, nggak tahu dia mau ngasih 10. Kan nggak jadi kalau kita bilang 2. Ya. Maka mintalah apa yang Allah minta kepada kita. Itu yang terbaik. Meminta apa yang Allah minta kepada kita. Maka mintalah agar kita taat, mintalah agar kita beribadah, mintalah agar kita rajin, mintalah, jangan minta kepada apa yang kita inginkan, tapi mintalah kepada apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan. Itu maksudnya melakukan ibadah karena Allah. Ya, itulah wirid dan warid. Memang warid ya berguna di akhirat, tetapi Allah yang memberi, bukan kita. Ya, nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.